Halo, bienvenue. Aku Nasyareta dan hari ini aku akan membahas tentang PPh 23. Dan PPh 23 kali ini khusus untuk membahas instansi pemerintah saja, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pembuatan bukti potong pajak PPh 23 dalam e-Bupot subunit pajak. Oke, jadi PPh 23 ini jika didefinisikan yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong oleh PPh 21. Jadi maksudnya apa? Jadi pemotongan untuk PPh 23 ini dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada wajib pajak pribadi, bisa juga kepada BUT atau bentuk usaha tetap. Akan tetapi karena kita membahas instansi pemerintah, jadi yang biasanya terlibat dalam PPh 23 hanya ada 3 macam transaksi dalam PPh 23. Yang pertama ada jasa servis, reparasi atau perawatan, atau yang biasa disebut pemeliharaan juga bisa. Yang kedua ada jasa mamin, makanan dan minuman, catering, atau jasa boga. Dan yang terakhir ada sewa. Sewanya bisa sewa kendaraan, sewa peralatan dan mesin atau dan lain sebagainya. Tapi kecuali untuk sewa gedung itu beda lagi ya, nanti kita bahas. Sebenarnya untuk PPh 23 ini banyak sekali penghasilan yang termasuk PPh 23, maksudnya seperti dividen, bunga yang seperti tadi saya sebutkan, atau royalti atau hadiah. Nah, itu tuh sebenarnya masuk juga ke PPh 23. Akan tetapi mungkin aku bisa bahas secara full PPh 23 di video selanjutnya, yang tidak hanya untuk instansi pemerintah saja ya. Mungkin nanti next kita akan bahas kalau ada request dari kalian, oke? Jadi yuk, kalau misalnya kalian mau request pajak apa aja yang harus aku bahas, komen aja di bawah, nanti insya Allah aku bikinin deh buat kalian supaya pengetahuan tentang pajaknya makin meningkat. Untuk rumus PPh 23 ini aku akan bahas yang pertama jasa servis. Bisa jasa servis, perawatan, atau pemeliharaan, itu bisa ya. Maksudnya di sini pemeliharaan tentang hal apa saja itu bisa. Bahkan untuk pemeliharaan kolam ikan pun bisa gitu. Nah, untuk transaksi ini sebenarnya lumayan agak tricky ya. Jadi kita harus simak baik-baik penjelasannya supaya lebih paham. Oke, untuk pajak PPh 23 ini aku udah ada matriks khusus rumus-rumus segala hal tentang perpajakan instansi pemerintah, termasuk PPh 23 ini. Kalau mau tahu yang lebih lengkapnya bisa download matriks di caption di bawah, nanti aku akan taruh linknya di bawah. Di situ aku udah komplit, tinggal aplikasikan saja. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, boleh komen aja di bawah. Nah, aku akan jelaskan untuk yang jasa servis atau pemeliharaan, aku kelompokkan ke dalam 2 wajib pajak ya. Yang pertama, jika wajib pajaknya adalah wajib pajak pribadi, sudah pasti masuk ke PPh 21. Jangan ketukar ya. Jadi misalnya nih ya, ada peralatan komputer nih, ada peralatan komputer kita yang rusak, terus kita mau servis nih. Kalau misalkan kita servisnya ke orang pribadi, belum punya NPWP badan, masih punya NPWP pribadi, maka masuknya itu ke PPh 21. Dan jika kita servisnya ke wajib pajak badan atau WP badan yang sudah punya PT, sudah punya perusahaan, nah itu masuknya ke PPh 23 sebesar 2%. Dan dua-duanya pun ada batas transaksinya. Jika nilai transaksi atas jasa pemeliharaan tersebut sampai dengan 2 juta, berarti langsung saja, tidak perlu menghitung DPP terlebih dahulu. Dan jika pemeliharaannya dilakukan oleh orang pribadi, maka rumusnya adalah 50% dikali nilai transaksi, lalu dikalikan lagi dengan 5%, sesuai dengan tarif pajak progresif ya, yang tadi aku bahas di PPh 21 tenaga ahli. Karena untuk melakukan servis itu masuknya kepada tenaga ahli. Ya dong, harus ahli. Kalau tidak ahli, gak mungkin bisa menservis peralatan-peralatan seperti komputer kan. Jadi jika nilai transaksinya lebih dari 2 juta, maka dikenakan DPP atau bisa dibilang dasar pengenaan pajak. Jadi misalnya nih ya,
kita tuh servis komputer nih senilai 3 juta rupiah, kan itu berarti lebih dari 2 juta ya, maka si 3 juta ini tuh tidak sepenuhnya dikenakan pajak. Jadi kita harus hitung dulu 3 juta ini dikali perhitungan DPP, yaitu 3 juta dikali 100 dibagi 111. Coba deh itu. Oke, kita bantu hitung ya. Aku pakai kalkulator ya. Misalkan 3 juta dikali 100 dibagi 111 sama dengan, wah, oke, hasilnya adalah 2.702.702 rupiah ya, sekitar segitulah ya. Nanti aku tulisin di sini. Itu adalah DPP-nya. Maka balik lagi ke yang tadi, ke rumus PPh 21-nya, 50% dikali DPP-nya, yaitu yang tadi 2.700.000 sekian, dikalikan pajak progresifnya, berarti 5% saja. Dan hasilnya nanti aku tampilkan saja ya, biar nggak ribet. Nah, untuk yang badan hukum pun sama. Misalnya kita akan meminta jasa servis yang sudah punya perusahaan, sudah punya PT, yang pasti sudah punya NPWP badan dong ya. Nah, berarti pajaknya justru lebih simpel dan lebih murah juga. Sama seperti biasa, jadi untuk yang batas nilai transaksinya sampai dengan 2 juta, misalnya cuma 1 juta nih biaya servisnya. Nah, berarti tinggal kalikan saja 1 juta dikali 2%. Yaitu 20.000. Dan jika lebih dari 2 juta rupiah, misalnya kita contohin lagi nih, 3 juta biaya servisnya. Nah, berarti tentukan dulu DPP-nya. 3 juta dikali 100 dibagi 111, maka hasilnya 2.700.000 sekian. Nah, si DPP itulah baru dikalikan dengan 2%. Maka hasilnya adalah, jadi untuk yang nilai transaksinya lebih dari 2 juta, selain dikenakan PPh 21, dikenakan juga PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi untuk PPN-nya adalah 11% dikali DPP. Ingat ya, DPP-nya yang 2.700.000 tadi. Oke, untuk yang PPh 23 badan hukum juga, ini pun sama. Kalau misalnya nilai transaksinya di atas 2 juta, maka selain ada PPh 23, dikenakan juga PPN. Dan PPN-nya masih tetap sama, 11% dikali DPP. Itulah hasil PPN-nya. Yang kedua adalah jasa mamin ya, mamin atau catering ataupun jasa boga. Untuk jasa catering atau jasa mamin, kita sebutnya jasa mamin saja ya biar cepat. Mamin itu makanan dan minuman, biasanya aku suka singkat jadi mamin ya. Jadi untuk jasa mamin ini, untuk orang pribadi dan juga badan hukum tidak ada batasnya. Kalau yang tadi kan batasnya 2 juta tuh. Nah, sekarang tuh nggak ada batasnya. Jadi tidak ada yang namanya DPP. Jadi nggak usah pusing-pusing ngitung DPP-nya dulu kalau untuk jasa mamin. Jadi benar-benar langsung aja persentasenya dikalikan dengan nilai transaksi. Dan seperti biasa, untuk yang orang pribadi, jika maminnya diserahkan kepada orang pribadi, maka masih tetap ya rumusnya yang tenaga ahli. 50% dikali nilai transaksi lalu dikalikan dengan 5%, karena tarif pajak progresifnya 5% ya. Tapi ya setauku itu pajak progresif. Dan jika maminnya berasal dari badan hukum, maka pajaknya 2% dikali nilai transaksi. Jadi nilai transaksinya langsung, bukan DPP ya. Nah, untuk catering ini sendiri, berhubung tidak ada batasnya, maka tidak dikenakan PPN. Mau maminnya 5 juta, 10 juta, bahkan sekian miliar pun gak akan kena PPN untuk jasa boga ini. Nah, itu untuk catering, bener-bener simple banget kalau buat yang mamin. Kemudian ada yang namanya jasa sewa ya, tapi ini sewanya khusus untuk sewa peralatan, sewa mesin, ataupun sewa kendaraan. Kalau untuk sewa gedung, itu beda lagi perhitungannya. Jadi untuk sewa ini semua jenis wajib pajak itu bisa ya. Jadi tidak ada batasannya. Untuk WP pribadi ataupun WP yang badan hukum pun sama. Maksudnya sama di sini yaitu sama-sama menggunakan PPh 23. Jadi nggak perlu mikir-mikir lagi harus pakai PPh 21.
Nah, kalau yang ini masih ada batasnya nih, kayak yang tadi. Kalau batas nilai transaksinya sampai dengan 2 juta, maka langsung dikalikan saja 2% dikali nilai transaksi. Dan masuknya pun ke PPh 23 ya. Kalau ada yang di atas 2 juta, itu masih tetap harus memperhitungkan DPP, yaitu nilai transaksi dikali 100 dibagi 111. Maka setelah ditentukan hasil DPP-nya, kita kalikan dengan 2% untuk memperoleh PPh 23. Lalu berhubung di atas 2 juta dikenakan juga PPN, maka kita juga harus menghitung PPN juga. Untuk PPN yaitu 11% dikali DPP. Oke, cukup sekian untuk materi penjelasan tentang PPh 23 ini. Aku harap kalian semua bisa mengerti, dan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang-kurang atau mungkin ada updatean dari Kementerian Keuangan yang mungkin aku belum tahu setelah recording ini, silakan kasih tahu aja di kolom komentar di bawah. Aku dengan sangat terbuka menerima saran dan kritikan dari kalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Abianto!